Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama Kakanda daripada Haji Nasir Piun, Ketua DKM Musolah Al-Munfiun. Bagaimana rasa sakit mati itu, sehingga para alim ulama ada yang mengatakan seperti orang yang ditabas dengan pedang 300 pedang, 300 tabasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke acara kita, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan adik daripada guru kita Kiai Haji Abdullahi Naim, juga kemarin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia kita doakan senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan bagi jemaah kita yang kurang sehat, diantaranya Bapak Haji Main, yaitu jamaah dari Masjid Al-Hidayah. Jadi beliau saat pulang kuliah subuh di hari Minggu di Masjid Nurul Pala, beliau itu terjatuh dan hampir sekitar ada 12 jahitan. Dan kita doakan semua jamaah kuliah subuh yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit, baik itu berada di rumah maupun berada di rumah sakit, dan juga yang terpapar virus corona, kita doakan senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sakitnya, kemudian Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, kemudian bisa kembali beraktivitas. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ucapan tasyakur yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Musola Al-Munfiun, ayahanda orang tua kita Bapak Haji Nasir bin Haji Piun. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama Kakanda daripada Haji Nasir Piun, Ketua DKM Musolah Al-Munfiun, dan tentunya sahabat kami Bapak Haji Salim yang merupakan Ketua DKM juga Masjid Jami Al-Falah, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin semua yang hadir dalam rangka taklim kita, pengajian kita di Rabu subuh ini. Mudah-mudahan apa nanti yang diberikan oleh pada guru-guru kita menjadikan suatu pegangan dan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sebagai manusia biasa banyak kekurangan-kekurangan yang tidak dapat kami suguhkan, dan hanya kekurangan-kekurangan itu yang hanya dapat saya suguhkan. Dengan itu, dengan kerendahan hati, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila pastinya penyambutan kami, penyuguhan kami dalam hal ini adalah hanya kekurangan dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan suratul Fatihah buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar corona, tapi saya mohon dengan keikhlasan khususnya warga kami, yaitu warga RW 08 yang telah berpulang ke rahmatullah, dan baik yang sedang dirawat maupun yang sudah sembuh, kami mohon dibacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi suatu wasilah kepada keluarga kita, sahabat kita, ikhwan-ikhwan kita yang selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya rasa tidak pantas apabila kami berpanjang kalam. Saya hanya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Syukron kasir ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Dan sekarang kita sudah berpacu dengan waktu. Sekarang itu subuh jam 4:20, jadi sudah hampir mendekati seperti semula. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Andes Gani Hamzah. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Musolah Al-Munfi'un, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Nasir, dan beserta para anggota yang lain, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pengurus Masjid Al-Falah, akhirnya Ustadz Haji Muhammad Salim, dan juga yang baru saja menyampaikan sambutannya, akhirnya Ustadz Insinyur Haji Wibowo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam sambutannya kita bisa menerima dengan ikhlas apa adanya. Para alim ulama, para asatid, para guru-guru, wabil khusus koordinator kuliah subuh Rabu pagi akhirnya Ustaz Dr. Andes Haji Ahmadi, koordinator kuliah subuh Minggu akhirnya Ustaz Dr. Andes Haji Madani bin Haji Madali, para kiai yang ada, Bapak Kiai Jainal Mustafa dan kiai yang lain, para tokoh masyarakat, diantaranya Bapak Haji Hasim, Bapak Haji Haryono, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang lain, seluruh segenap daripada ketua musolah masjid yang ikut tergabung baik dalam kuliah subuh Rabu dan Minggu, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para kameramen kita, Bapak Herlambang, Bapak Rudi, mudah-mudahan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabu kita pada pagi ini berada di penghujung tahun baru, betul tak? Tahun baru 2020 telah meninggalkan kita, dan kita sekarang bertemu di 2021. Banyak teman-teman kita yang merayakan tahun baru, persilakan. Mereka membuat schedule, membuat planning, membuat acara, sehingga puncak pada saat itu Pak penuh, yang namanya pila-pilanya penuh, sehingga nggak sempat mereka yang kepilah mengadakan acara, diadakan di rumah-rumah, di warung-warung, kemudian di hotel-hotel dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan, itu hak mereka untuk menyambut kedatangan tahun baru. Tetapi bagi orang-orang yang berakal, yang cerdik pandai, adalah orang-orang yang bisa mengintrospeksi diri ke dalam. Jikalau tahun dulu banyak kekurangan-kekurangannya, tahun ini ayo kita sempurnakan. Jikalau tahun yang lalu banyak nodah dan dosa kita, di tahun ini stop dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul nggak? Agar tahun yang silam lebih baik, agar tahun yang sekarang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Itu orang yang cerdik pandai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah kita bergembira ria sampai larut malam, sampai bahkan pagi, sedangkan waktu terus menerus dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang seharusnya ketika datangnya tahun baru ini kan berarti umur kita Pak telah berkurang 1 tahun, betul kan? Berkurang 1 tahun. Ketika tahun 2021 ini artinya kita berkurang umur kita. Pantaskah kita berkurang umur kita yang telah mendekatkan kita kematian, kemudian kita bersenang-senang, bergembira, joget-joget sampai pagi? Pantaskah yang demikian? Kan tentunya tidak etis, hadirin. Yang pantas, yang etis, kita mengintrospeksi diri ke dalam berbagai macam kekurangan, berbagai macam kelemahan, berbagai macam noda dan dosa yang pernah kita alami di tahun yang silam. Ayo, di awal tahun baru ini kita berubah untuk menjadi manusia yang terbaik, sehingga tahun ini yang terbaik kembali kepada Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di akhirat, hadirin sekalian, banyak fase-fase yang kita lewati. Di sana ada kematian, di sana ada alam kubur, di sana ada mahsyar, di sana ada sirat, di sana ada yang namanya mizan. Yang kesemua itu setiap kita meniti ke sana, menyaksikan ke sana, harus berbuat ke sana. Fase-fase itu pasti akan kita lewati. Nah, bagaimana ini agar kita selamat? Kalau kita tidak mengintrospeksi diri ke dalam, ke sana yang jauh ke akhirat, bagaimana mungkin kita akan selamat, hadirin sekalian? Oleh karena itu, apa yang harus kita sampaikan pada saat ini? Yang saya akan sampaikan bagaimana kita sikap itu yang tadi, agar kita selamat perjalanan kita ke akhirat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, karena ada hari esok, Pak. Ada hari esok, yaitu alam akhirat. Ada yang namanya kematian, ada yang namanya alam kubur, ada yang namanya mahsyar, ada yang namanya mizan, ada yang namanya sirat. Itu fase-fase akhirat yang semua kita setiap saat, yang semua kita orang yang beriman pasti mengalami hal yang semacam itu. Wal tanzur ma qaddamat ligat. Oleh karena itu, jikalau memang kamu takut kepada Allah untuk hari ke sana, memperbanyaklah persiapan-persiapan untuk hari esok. Esok itu yang tadi saya sebutkan, tuh hari esok yang semua kita pasti akan menemui. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena semua perbuatan kamu kecil dan besarnya, baik dan buruknya, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melihat ayat ini, bahwasanya Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, hendaknya kau mengintrospeksi diri ke dalam perjalanan kamu untuk menuju ke akhirat. Qaddamat ligat adalah kematian, Pak. Kita ini yang hadirkan belum tahu kematian kita apakah suhul khotimah apa husnul khotimah, belum tahu, hadirin. Bisa saja kita sedang enak-enak, tergoda, tergiur dengan harta dan pangkat jabatan, dengan wanita, lupa kepada Allah, berbuat maksiat, meninggal dunia. Nauzubillah min. Ini kan kita belum tahu. Oleh karena itu kita harus persiapan, karena kematian seorang husnul khatimah ataupun husnul khatimah, su'ul khatimah atau husnul khatimah itu bukan sekedar diminta, tapi kita harus berbuat, berjihad, beribadah yang istiqomah, yang sungguh-sungguh untuk menuju husnul khatimah. Apalah artinya kita minta husnul khatimah, tapi perbuatan kita biasa-biasa saja di hadapan Allah. Kurang berarti, bukan tidak berarti kurang. Kalau kita minta husnul khatimah, kita harus
Bagaimana cara jalan menempuh husnul khatimah? Bersungguh-sungguh, istiqomah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhkan larangannya pun dengan sungguh-sungguh. Itulah husnul khatimah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fa iza balagotil hulkum wa antum hina idin tanturun. Iza ini kalimat dalam nahunya isim syarat, jawabannya ada jawabannya. Artinya iza balagotil hukum, ketika kamu nanti berjumpa dengan malaikat Israel, kamu melihat malaikat Israel itu dengan bentuk yang seram, bergantung daripada amal ibadah kita. Nah, disitulah dikatakan wa antum hina idin tanzurun, jawab daripada izanya. Ketika kamu menemukan kematian, apa yang kamu harus lakukan? Wa antum hina idin tanzurun, dan kamu di situ akan melihat dari berbagai macam amal-amal perbuatan kita, Pak. Seluruh kegiatan rangkaian amal kita diperlihatkan oleh Allah wa antum hina idin. Makanya Pak, kan kalau kita takziah terhadap orang-orang yang meninggal, Pak, saya senang datangi, saya lihat mukanya, Pak. Kenapa kita buka itu yang namanya apa tuh? Ya, kerudungnya ya. Kalau matinya matanya melotot, naudzubillah min. Kalau mukanya tersenyum, rapat itu matanya, itulah husnul khatimah. Kita buat perbandingan tuh Pak untuk diri kita. Takziah jangan ngobrol 1 jam 2 jam ngobrol, ngetan ngudik ngobrol bisnis dan lain sebagainya, kita bakal meninggal. Itu yang meninggal dengerin Pak, ini orang ngobrolnya Masya Allah katanya, masih dunia saja dibicarakan, andai kata dia sudah seperti saya baru dia rasakan apa beratnya perjalanan untuk akhiratnya yang saya rasakan. Kalau meninggal dunia matanya merem, wajahnya tersenyum, itulah husnul khatimah. Kan ada Pak yang kita lihat, kita buka matanya melotot. Namun demikian, bagi yang pemandi itu tidak boleh Pak menceritakan sesuatu yang ada ilatnya bagi si mayit, nggak boleh. Itu dosanya besar. Ini bagi Ustaz Mursidin, ini Mursidin, nggak boleh ya. Kalau dia keluar, dia menceritakan si pulang begini-begini, itu dosanya besar. Tapi beliau saya yakin nggak pernah dari dulu sampai sekarang. Beliau sahabat saya yang baik ya. Mungkin yang nggak ngerti demikian, menceritakan itu dosanya besar. Makanya ketika kita tahu si fulan ini buruk perbuatannya, mandikan saja, kuburkan, sholatkan, kuburkan, jangan diceritakan kejelekan itu. Karena itu sudah hak bagi mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum hina idin tanjurun, ketika kita husnul khatimah, mati kita tersenyum, mata kita pun rapat kembali kepada Allah dalam mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian ketika kita usai meninggal dunia Pak, kita di kuburan. Ini tahap kedua, di alam kubur. Di alam kubur ini juga Pak, bukan sekedar lubang, bukan, karena ada kalimat kata-kata ya ayu kullu nafsin za'iqatul maut. Kalimat za'iqah tidak sama dengan hewan dan manusia Pak. Kalau hewan nggak ada kalimat za'iqahnya di sana, matinya ada, rasa sakitnya nggak. Setiap hewan mati biasa saja, pohonan biasa saja. Tapi yang ada za'iqah di sini kita ini, bagaimana rasa sakit mati itu. Sehingga para alim ulama ada yang mengatakan seperti orang yang ditabas dengan pedang 300 pedang, 300 tabasan. Ada juga yang mengatakan seperti orang ditoles silet, Pak, silet, ditoles tubuh kita, dipereskan jeruk tipis. Bagaimana rasanya Pak? Pedih. Itulah namanya za'iqah. Kita harus pikirkan tuh. Jangan bersenang-senang datangnya tahun baru yang kemudian kita berkurang kematian, yang kemudian kita kurang yang mendekati kematian. Itu harus kita pikirin. Za'iqah begitu sakit dan pedihnya bagi orang-orang yang melaksanakan ketika di saat-saat meninggal dunia. Makanya Rasulullah kan Pak ketika meninggal dunia itu malaikat Jibril mengos. Apa kata Nabi kita? Ya Jibril,
Apa engkau enggak senang lagi dengan saya? Kok ketika saya berhadapan dengan persoalan yang paling berat, kau menjauhi saya, kau mengos? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak ada orang yang saya cintai melainkan kamu. Oleh karena engkau kekasih saya itu mengos, tidak menghadap kamu karena kamu dalam keadaan sakaratul maut. Saya tidak tega kekasih saya, kecintaan saya dicabut ruhnya oleh Allah dalam kondisi yang demikian. Oleh karena itu saya mengos, saya tidak melihat Anda. Makanya kita dianjurkan baca doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil, itu yang setiap saat, ya Allah mudahkan kami dalam kondisi nanti sakaratul maut, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Yang kemudian juga kita masuk ke alam kubur bukan sekedar lubang, tapi di situ lubang penuh siksaan, Pak, penuh azaban. Andai kata kita diberikan orang yang makrifat kepada Allah, nggak berani jalan di alam kubur, Pak. Berisik, ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang minta tolong-tolong, saking kita nggak diberikan pendengaran masalah yang gaib-gaib oleh Allah Subhanahu illa Rasulullah sallallahu alaihi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperdengarkan oleh Allah terhadap yang demikian. Makanya kan ketika Rasul lewat ke kubur, Pak, ya, ada dua orang sedang disiksa, Pak. Ketika itu Rasulullah mengambil batang korma, dituncapkan di kubur. Apa kata sahabat? Ya Rasul, apa maksud kamu sekalian? Nggak tahu sahabatnya. Padahal dua kubur ini sedang melaksanakan disiksa yang habis-habisan. Oh, kata Rasul, ini dua kubur sedang disiksa oleh Allah. Yang satu kalau kencingnya, ceboknya kurang bersih, kencing sembarangan, Pak, ya. Kita pergi kemana-mana pakai celana panjang, nggak hati-hati, Pak, ya. Kencing aja udah, berkali-kali kita sholat, kencing mulu, sholat terus, sholat kita nggak diterima oleh Allah, itu yang bakal diazab oleh Allah. Makanya kalau orang-orang dulu, Pak, yang dagang yang apa, bakain dia, Pak, bakain kemana-mana, dia buka celana, itu saking waraknya. Jangan sampai itu celananya yang dalam yang luar kena najis, karena sepertikan air kencing itu tetap najis. Itu orang dulu saking waraknya, baik dia alim maupun tidak alim sama, Pak. Bahkan bapak ini ngerasain semua punya orang tua, Pak, yang dagang tuh bak kain, bak peci, bak baju, sampai di musola masjid dia buka semua, dia sholat. Cakepnya tuh kita orang dulu, walaupun tidak berilmu. Tapi kita orang berilmu sekarang sembarangan saja kadang-kadang, ya nggak? Kencing, diri, penceretan, sembahyang. Masya Allah, ini yang kita khawatirkan. Yang kemudian juga ketika di alam kubur bukan sekedar lubang. Artinya, kok Pak Ustadz, ketika orang beriman meninggal begitu saja, orang kafir meninggal begitu saja? Oh tidak. Orang beriman yang meninggal husnul khotimah, dia mendapatkan yang namanya riyadhah min riyadil jannah. Itu kita masuk ke taman-taman surga. Tapi orang kafir yang meninggal dunia, oh dia akan mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu, langsung tuh, Pak, kuburnya langsung ke neraka yang paling bawah, Pak. Jadi kita melihat memang di alam kubur kecil begitu. Orang yang beriman tidak demikian, orang yang kafir juga tidak demikian. Tapi orang kafir ambles langsung ke neraka yang paling bawah. Oleh karena itu nggak ada bau-baunya, Pak, karena terlalu jauh jarak kita dengan mayit itu. Begitu juga ketika Siti Fatimah meninggal dunia. Ketika itu ada Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah yang taat kepada Allah. Dia ikut ke kubur, kemudian sampai kuburan itu dia berkata kepada kubur, ya kubur, tahukah kamu siapa yang akan masuk ke rumah anda ini? Dia adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi. Kubur itu, Pak, wahai hadirin yang ada di punggungku sekalian, termasuk anda Abu Zal Al-Ghifari, siapapun yang masuk ke tempat saya tidak ada pandang bulu, tidak ada garis biru, walaupun Fatimah binti Rasulullah, jikalau dia tidak beriman dan bertakwa, tetap akan aku gencet, Pak. Masya Allah, itu kuburnya di Baki, tanah suci, tanahnya berkata semacam itu. Dan anak Rasulullah. Nah, kita ini yang tidak kubur di Baki, Pak, betul nggak? Yang bukan anak Rasulullah, ayo kita mengintrospeksi itu jalanan kita, bakal masuk ke situ kita semua. Jikalau ini kita introspeksi diri ke dalam tahun baru ini, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat.
yang kemudian sampai dikubur, kemudian kita ke padang mahsyar. Sesingkatan Pak, waktu sudah mau habis ya. Pada durasinya agak panjang ini ya. Memang sengaja saya berikan hal yang macam ini karena momentumnya kita di tahun baru, agar kita bisa meningkatkan iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kubur, innallaha yab'atsu man fil kubur. Dari kubur Allah membangkitkan kita semua kemana? Ke padang mahsyar. Di padang mahsyar kita dibangkitkan, dikumpulkan semua segenap ada di sana, terkecuali yang nggak ada orang yang mati syahid. Makanya Pak, orang yang mati syahid enak Pak, Masya Allah. Dia tidak lagi yang namanya di alam kubur, di mahsyar, kemudian tidak lagi yang hanya mizan, sirat, nggak ada tuh Pak yang namanya mati syahid. Langsung saat ini pun orang-orang yang mati syahid, dia telah berkeliaran di sorga, dari sorga yang 1 sampai sorga yang ke-7, berbulak-balik, kemudian berbulak-balik, makan apa saja puas dia Pak. Itulah orang yang mati syahid. Kita kan sekarang bertanya, Pak Ustaz, sekarang ada gak mati syahid? Wallahu a'lam ya. Kita belum tahu, karena hanya Allah hatinya yang tahu dengan dia perjuangan apa yang akan dia perjuangkan. Yang terpenting masih syahid kita sekarang, hadirlah banyak-banyak majelis ilmu, baca Al-Quran, puasa sunnah, tahajud kita, Quran kita, kebaikan-kebaikan kita, itu semua menuju mati syahid yang husnul khotimah. Karena untuk perang membela agama, perang dengan ujung tombak, ujung panah, ujung pedang, sudah nggak ada Pak. Betul nggak? Sudah nggak ada. Yang ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kebaikan kita tingkatkan, itu termasuk orang yang mati syahid. Di padang mahsyar orang-orang yang soleh pun nanti akan digolongkan golongan yang kanan, orang yang nggak soleh di golongan yang kiri. Makanya Rasul bertanya, ya Rasul, ya Allah, bagaimana kami mengenalkan umat kami nih di padang mahsyar begini banyak, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi saya. Kata Allah, gampang saja ya Muhammad, kalau kamu lihat wajahnya bercahaya tuh ya, bersinar, bercahaya, ambillah tuh tarik. Nabi Muhammad ketika itu meronda padang mahsyar sejauh mungkin, dia cari itu umatnya yang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Siapa mereka? Mereka yang suka melaksanakan sholat waktu dengan baik, sholatnya dengan baik. Mereka berwudu, bercahaya mukanya, bercahaya tangannya, bercahaya pagi, berkilau. Diambil oleh Nabi kita, dikumpulkan di ashabul yamin, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya orang yang sholat, alhamdulillah, yang terakhir, yang usai kita dari padang mahsyar, kemudian kita di jembatan Siratul Mustaqim, dan titian-titian semua itu dari mati, dikubur, kemudian dari mahsyar, mizan dan syirab, itu jarak waktunya Pak cukup panjang dan jauh. Satu hari di akhirat, ribuan tahun di dunia. Masya Allah. Makanya orang-orang kalau ada yang memperhatikan dunia, mencintai dunia, meninggalkan akhirat, itu adalah orang-orang yang bodoh. 6 tahun, 100 tahun dia pertahankan, sedangkan dia menghilangkan ribuan tahun yang abadi, nikmat yang abadi dia tinggalkan. Itu orang yang bodoh. Berjembat di Siratal Mustaqim orang-orang yang beramal soleh, dengan amal solehnya, entah dia dengan korbannya, entah dia dengan sodakonya, entah dia dengan Qurannya, entah dia dengan tahajudnya, entah dia dengan sodakonya, seperti kilat Pak masuk ke dalam alhamdulillah. Orang-orang nggak punya amal ketika itu, dia ngesot Pak, bayang tuh ngesot Pak, ribuan tahun. Itu jembatan Siratal Mustaqim tajamnya luar biasa, hancur tuh dia punya tubuh, ngesot Pak. Kenapa? Nggak ada amal baiknya. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam merenungkan tahun datang, tahun barunya, tahun baru kita ini, yaitu tahun baru di 2021, yang kita harus jadikan momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kebaikan, dan kita jauhkan maksiat sedikit pun, sekecil apapun, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Dengan demikian istiqomah, insyaallah kita akan meninggal dunia dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya alhamdulillah, tausiah pagi ini yang disampaikan oleh guru kita Dr. Anas Gani Hamzah. Mudah-mudahan jamaah kuliah subuh nanti matinya dalam keadaan husnul khatimah dengan muka yang berseri-seri, karena salah satu ciri dari penduduk surga adalah orang yang mukanya berseri-seri. Dan sebelum kita tutup dengan doa, ada laporan keuangan dari Ketua Kuliah Subuh Rabu pagi yang akan disampaikan oleh ayahanda orang tua kami, Bapak Ustadz Haji Yusuf Asmawi. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, tokoh masyarakat. Mohon maaf mengingat waktu tidak kami sebutkan ya Pak. Para ustadz, khususnya para DKM Masjid dan Musholah yang tergabung dalam kuliah subuh hari Rabu Kelurahan Jagakarsa. Puji syukur untuk Allah SWT, salawat dan salam untuk Rasulullah. Waktu tinggal 2 menit lagi Pak, jadi mohon maaf gak disebutin Kiai ya. Kami mohon izin untuk membacakan laporan keuangan ya, sekaligus penggalangan dana. Ini amanat dari ketua saya, jadi disuruh saya baca ini Pak. Sebelum saya membacakan laporan keuangan dan penggalangan dana atas nama pengurus kuliah subuh Rabu, selalu mengingatkan kita masih suasana PSBB transisi, jadi mohon kita wajib menerapkan 3M. Masker tolong dipakai, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena sekarang perlu Bapak ketahui ada namanya tim pemburu COVID ya. Tim pemburu COVID itu Pak, kalau ada datang kemari tidak pakai masker, langsung dites rapid ya itu. Jadi mohon sekali dicamkan adanya tim pemburu COVID ya Pak. Baik, laporan keuangan kuliah subuh Rabu pagi kami mengingat waktu bacakan secara global saja ya Bapak, tidak kami uraikan satu persatu, baik pemasukan maupun pengeluaran. Pertama, pemasukan sejak bulan Juli kita waktu itu buka kembali pada Syawal sampai Desember. Adapun sumber uang kas itu berasal dari iuran wajib dari seluruh DKM dan musholah yang tergabung, yaitu masjid sebesar 150.000 dan musholah sebesar 100.000 per bulan sekali itu Pak ya. Juga bersumber dari yang berketepatan ya, seperti contohnya hari ini musholah ya. Musholah apa deh? Al-Multiun sebesar 100.000. Itu setiap yang ketepatan kita sisihkan atau kita minta bantu sebesar 100.000. Jadi total pemasukan dari bulan Juli sampai Desember sebesar 30.109.000. Alhamdulillah, pemasukan total 30.109.000 rupiah. Adapun pengeluaran lebih banyak untuk operasional kegiatan kita subuh ini, baik untuk humas dan tim IT dan yang lain. Total pengeluaran sebesar 6.050.000 rupiah. Hingga total kas kuliah subuh hari Rabu hari ini sebesar 24 juta
59.000. Alhamdulillah, ini semua amal dari pengurus masjid dan musola yang tergabung. Kami doakan semoga ketua DKM beserta pengurus jamaahnya selalu panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan kita semua dari COVID-19. Yang kedua, kami membacakan hasil penggalangan dana untuk bangunan Masjid Al-Barakah di Jalan Jeruk yang telah dilakukan oleh ketua kami Bapak Haji Ahmadi pada Rabu lalu ya di Masjid Air Koyah, yaitu yang terkumpul pada penggalangan tersebut berupa semen sebanyak 630 sak, alhamdulillah, dan berupa uang tunai sebesar 24.700.000 rupiah, alhamdulillah. Jika berupa semen kita kurskan menjadi uang 50.000, totalnya itu 360 sak sebesar 31.500.000. Jadi kalau diuangkan semua nih Pak, pemasukan untuk pembangunan Masjid Al-Barakah sebesar 56.200.000 rupiah, alhamdulillah. Ini masih sementara kasih tahu ya. Ini masih sementara, masih ada yang masuk lagi. Ya, ya, kami himbau bagi masjid dan musola yang belum ikut, kami mohon partisipasinya karena ini semua teman kita dan ini sudah rutin. Setiap teman kita bangun, kita bantu bersama-sama. Kemudian penyaluran untuk amal penggalangan ini bisa Bapak saudara langsung ke pengurus masjidnya Al-Barakah atau melalui kami pengurus ya, bisa ke Pak Haji Ahmadi atau ke Pak Haji Nur ya Pak ya. Atas nama pengurus kuliah subuh kami mengaturkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh DKM Masjid Musola yang telah membantu kegiatan penggalangan dana untuk Masjid Al-Barakah. Kita baca Fatihah, semoga amal Bapak semua Allah terima, kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diselamatkan kita kampung kita dari COVID-19. Allah angkat COVID-19 dari bumi Indonesia. Bitilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Demikian maklumat dari kami, lebih 1 menit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimohon untuk bersabar sedikit. Untuk agenda kegiatan kita untuk hari Rabu yang akan datang, yaitu tanggal 13 Januari 2021, itu bertempat di Musola Al-Hidayah, yaitu di tempat Bapak Haji Sohe, tetapi tempatnya dipindah ke Masjid Jami An-Nur, yaitu di Jalan Kebagusan, Gang Langgar 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ketua Masjid An-Nur, Ketua Masjid An-Nurnya Bapak Haji Yusuf. DKM Musola Al-Hidayah Bapak Haji Hamin Tolib. Yang akan bertindak selaku imam guru kita Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rohimin. Untuk tausiah guru kita Kiai Haji Dr. Andes Njum Jumhanda. Dan untuk tahlil guru kita Ustadz Haji Mursidin. Itu untuk yang hari Rabu. Dan untuk yang hari Ahad atau hari Minggu, yaitu bertempat di Masjid Nurul Huda di depan MTSN 4 ya. Itu ada gang masuk di tempat orang tua kita Bapak Haji Haryono. Itu yang hari Minggu, tempatnya di Yonsikon. Nanti kalau nggak ketemu bilang aja Pak Haji Haryono. Untuk yang hari Sabtu Kiai Haji Masturo itu di musola Masjid Al-Jannah di Islamic Center yang depan Setu itu ya, pinggir Setu Babakan, yang biasanya kalau hari Sabtu malam itu ada pasar malam ya. Nah itu tuh di depan itu, kalau yang sering lihat pasar malam tuh beli baju yang 10 ribuan tahu dah tuh. Untuk kantong hijau
Ini kantong hijau menurun ini karena suasananya hujan tadi malam, jadi lebih banyakkan tidurnya. Ini berjumlah Rp1.355.000. Jadi untuk Rebo depan nih disiapin nih. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, semua dengan hak asrar keberkahan daripada Suratul Fatihah. Orang-orang yang telah menginfakkan, mendermakan, mendonasikan, mensodakokan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh, bagi keluarganya yang telah meninggal dunia, senantiasa Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Kemudian bagi yang punya hajat, senantiasa hajat-hajatnya Allah kabul, Allah ijabah. Dan bagi yang punya hutang, senantiasa hutang-hutangnya Allah lunasi. Dan bagi yang sedang berbisnis, berdagang, berusaha, senantiasa bisnisnya, dagangnya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keuntungan, dan Allah berikan kesehatan. Dan kita semua jamaah kuliah subuh semoga terhindar dari segala mara bahaya, wabil khusus wabah yang sedang melanda negara kita, yaitu wabah COVID-19. Senantiasa kita selalu diberi kesehatan, kemudian negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa guru kita Kiai Haji Jainal Mustafa, dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.